Welcome back, ketemu lagi bersama gue Irwan Chan di Pundit Abangan. Salam olah bola. Kali ini gue mau bahas tentang Manchester City nih. Performa Manchester City di Liga Inggris musim ini sampai dengan pekan 20-21. Dan menarik nih, di pertandingan semalam Manchester City lawan Brentford lagi-lagi harus kehilangan poin sempurna. Bermain imbang 2-2 lawan Brentford. Padahal Manchester City ini udah unggulan 2-0 lewat gol yang dicetak sama Phil Foden. Tapi di babak tambahan waktu ataupun injury time, Manchester City harus kebobolan dan harus merelakan kehilangan poin sempurna. Potensi 3 poin, gara-gara kebobolan menit 92, City endingnya cuma dapat 1 poin karena pertandingan berakhir dengan skor 2-2. Nah, menurut kalian apa nih kira-kira yang bikin Manchester City musim ini bisa bilang kok menurun performanya dibandingin musim kemarin? Padahal musim kemarin City tampil perkasa loh. Jadi juara Liga Inggris lagi. Dan di musim ini bisa dibilang Manchester City performanya angin-anginan nih. Banyak faktor sih kalau menurut gue ya yang bikin Manchester City performanya menurun di musim ini. Salah satu faktor terpentingnya adalah cederanya pemain andalannya yaitu Rodri. BMF dari Manchester City jelas banget nih absennya Rodri pak karena cedera yang lumayan parah sehingga akan absen sampai dengan akhir musim diperkirakan. Ini menjadi titik balik dari performa Manchester City nih, titik balik ke bukan karir yang lebih oke tapi karir lebih tren negatif bagi Manchester City ya kan. Bayangin aja dari 21 pertandingan yang udah jalan sama Manchester City, City kalah 6 kali dan kebobolannya 29 gol dari 21 pertandingan. Ini artinya apa? Kebobolan pertandingannya 1, sekian tuh untuk rata-ratanya. Ini menandakan apa? Ya menandakan dengan absennya Rodri ini sangat-sangat berpengaruh bagi performa dari lini pertahanan Manchester City. Kalau ada Rodri, kita tahu dong Rodri ini bisa dibilang bisa diartikan sebagai gelandang pengangkut air Manchester City bisa. Terus juga dia bisa menjadi orang pertama untuk melakukan transisi dari bertahan ke menyerang. Dan juga dia suka juga mengatur tempo permainan dari Manchester City. Nah, dengan absennya Rodri, ini belum ada pengganti yang setara ataupun yang setimpal nih. Kovacic masih kurang lah ya. Masih lumayan jauh performanya dibanding sama Rodri. Ditambah lagi, lini belakang Manchester City juga bisa bilang lumayan rapuh ya. Agak menurun juga performa beberapa pemain bertahan Manchester City. Ruben Dias diganggu beberapa kali sama cedera. Terus Kyle Walker juga performa juga belakangan udah jarang dipasang sama Guardiola sebagai starting line up ya. Bahkan terakhir kemarin lawan Brentford pun di DSP nggak ada tuh Kyle Walker. Dan penggantinya pun ini masih jauh lah ya kalau performa disetarakan sama Kyle Walker. Di sisi kiri pun Gvardiol juga nggak segarang musim kemarin tuh performanya tuh ya kan. Ditambah lagi Kevin De Bruyne juga pasca cedera panjang, ketika udah pulih dari cedera, udah fit, tapi performanya belum se-epic ketika dia sebelum cedera tuh ya kan. Kita lihat tuh Kevin De Bruyne kalau dia udah balik ke performa sebelum dia cedera tuh oke banget mainnya. Ini biarpun Rodri absen, bisa jadi Kevin De Bruyne menjadi way out ataupun jalan keluar dari performa Manchester City yang dibilang agak melempem di musim ini. Tapi nyatanya Kevin De Bruyne belum menemukan performa terbaiknya nih. Biarpun kan ada Ilkay Gundogan ya, Ilkay Gundogan juga pasca dia hijrah dari City ke Barcelona dan balik ke Manchester City, performa Gundogan ya kita suka atau nggak suka, setuju atau nggak setuju, beda banget ketika Gundogan sebelum pindah dari City ke Barcelona. Dulu waktu sebelum hijrah ke Barcelona dari Manchester City, ini Gundogan bisa bilang menjadi pemain kunci juga nih bagi Manchester City. Ketika penyerang buntu, dia sering bikin gol-gol penting bagi Manchester City di era Guardiola. Makanya nih, PR Guardiola banyak banget di City musim ini. Tambah lagi kiper utamanya Ederson juga angin-anginan performanya, entah apa yang terjadi. Mungkin bisa jadi udah jenuh kali ya pemainnya karena juara UCL udah, Liga Inggris sudah bosan juga kali ya kan, udah sering banget juara. Dan Guardiola pun musim ini kalau udah masuk musim ke-9-nya nih melatih musim ke-9, tahun ke-9 ya, udah 9 tahun 2025 masuk ke era masuk masa ke-9 tahun melatih Manchester City.
Kan kalau nggak salah ya, itu Guardiola mulai ngelatih City 2016 tuh, musim 2016-2017. Sekarang udah 2025. Ya mungkin Guardiola mesti menemukan gaya bermain lainnya. Bisa jadi lawan Manchester City, dengan udah lamanya Guardiola 9 tahun melatih City, sementara Klopp aja 78 tahun melatih Liverpool, mundur tuh dia kan, ya perpanjang kontraknya. Nah ini Guardiola kayaknya sih gaya bermainnya udah banyak ditemukan penawarnya nih sama lawan-lawan Manchester City di Liga Inggris ya. Mungkin Guardiola agar performa Manchester City bisa kembali lagi kayak musim kemarin ya, Guardiola mesti cari second strateginya nih. Tetap mengandalkan ball possession, tapi ya komposisi formasi ataupun pendekatan terhadap sebuah pertandingan mesti dirubah sama Guardiola. Karena kalau Guardiola masih pakai pola lama ya, lawan Manchester City sekelas Brentford aja bisa meredam. Apalagi tim-tim gede kayak Liverpool, kayak Arsenal, MU tim gede juga ya, MU juga, Manchester United ya kan. Ini bakal PR besar buat Guardiola nih, karena sisi poinnya pun sama Liverpool sekarang di puncak klasmen itu sekitar 12 poin ya. Dan jumlah pertandingan Liverpool masih kurang satu pertandingan nih. City udah 21, Liverpool 20. Jadi artinya kalau Liverpool bisa menang di sisa satu pertandingan ini nih, nanti Liverpool bisa berpotensi sisi poinnya sama City 15 poin yang ada di peringkat 6 saat ini. City musim-musim sebelumnya sih pernah tuh ketika selisih di atas 6 poin sama puncak klasmen, City bisa ngejar tuh abis Boxing Day. Tapi ya City sekarang beda. Yang tadi udah gue singgung di awal, Rodri absen, cedera panjang. Terus lini pertahanan performanya lagi nggak oke. Si Ruben Dias diganggu sama cedera, biarpun bukan cedera parah. Terus juga sisi bek kanannya Kyle Walker juga udah nggak reguler main di belakangan ini kan, dan bahkan disuin Kyle Walker dilirik sama klub Italia nih, sama AC Milan, dan Al Nassr juga ngincer katanya, dan Guardiola pun dia berkomentar ketika ditanya sama wartawan ya nggak tegas juga. Kalau Guardiola intinya ya kalau emang lu ada kemungkinan pindah ya, kalau yang terbaik ya udah, kalau mau bertahan bagus juga. Ini arti kan ngambang nih, kalau emang dia butuh banget sama Kyle Walker pasti ya sama Guardiola dipagerin nih, nggak dijual, tegas aja gitu. Tapi Guardiola statementnya ngambang ya. Ini artinya apa ya, kemungkinan karena umur juga kali 34 tahun ya, Guardiola pengen regenerasi nih di sisi back sayap kanan dari Manchester City. Ya tapi ya penggantinya jauh belum setara banget ya, mungkin butuh 1-2 musim buat mencari pengganti Kyle Walker yang gaya bermainnya, performanya yang setara sama Kyle Walker, yang saat ini penggantinya pun belum oke menurut gua. Terbukti kan sisi sayap City, sisi flank City, sisi kanan pertahanan City, kanan top kiri ini sering dieksploitasi sama musuh-musuh Manchester City, termasuk kemarin terakhir Brentford tuh ya kan. Walaupun secara ball possession City unggul, tapi unggulnya nggak jomplang banget. Biasanya kan City kan kalau ball possession lawan tim-tim papan tengah, ini City sering banget ball possession di atas 60%, tapi kemarin di bawah 60% tuh lawan Brentford. Kreasi peluangnya pun shot on target juga beti ya kan, beda-beda tipis. Nah ini menjadi PR besar lagi buat Guardiola nih. Ya menurut gue sih City ya di musim ini targetnya jangan juara Liga Inggris lah. Nggak usah muluk-muluk, masuk zona UCL aja, karena sekarang peringkat 6 nih. Sama Nottingham Forest saja kalah nih. Nottingham Forest saja sekarang ada di 4 besar. City malah terlempar ke peringkat 6 ya. Jadi target realistis City di musim ini adalah nggak usah juara Liga Inggris, tapi masuk zona UCL aja udah bersyukur banget. Nah kalian punya pendapat lain? Kalau punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar. Thank you banget udah nonton konten gue. Irwan Chan di Pundit Abangan. Ketemu lagi dengan pembahasan bola lainnya. Thank you, gue Irwan Chan pamit. Salam olah bola.